Shalom Aleichem. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari ini. Terus kami rasakan Tuhan, ajar kami belajar menyenangkan hati Tuhan melalui kesetiaan kami di dalam kami membangun iman melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kuduskan hati kami, pemikiran kami, layakkan kami untuk kami beribadah pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan Tuhan. Ibadah kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 765. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci,
melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Mulialah nama-Mu Tuhan, pujikan dengan kesungguhan hati. Biarlah nama-Mu, amin Tuhan, hanya Engkau yang layak kami muliakan. Haleluya Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sekali lagi, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, amin Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah, terima kasih Yesus. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Katakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Kudus. Haleluya Yesus. Suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, kuduslah. Kudus, amin Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus.
layakkan kami menyembah-Mu. Jamah siap hati kami Tuhan, kuasai hidup kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak kami tinggikan. Hanya Kau yang layak kami muliakan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Lembutkan setiap hati kami, Yesus. Rendahkan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama
Tuhan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu mengalir dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur hanya padamu. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian tertinggi.
akan menyempurnakan setiap pujian yang keluar dari hati kita yang paling dalam, menjadi ucapan syukur, menjadi kekuatan bagi kita semua yang ada pada malam hari ini. Mari pada malam hari ini kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati mulai dari jam-jam ibadah yang ada. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia. Juga kita doakan untuk rencana Natal yang sudah dekat. Biar kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan turut campur tangan. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah Natal nanti dan menjadi berkat bagi setiap jemaat di tempat ini. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, kota kita tercinta Lamongan, kita doakan Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kita, kota kita. Tuhan berikan hikmat marifat, Tuhan memberikan kerendahan hati, roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat mengatur bangsa ini dengan baik sehingga ada kedamaian, kesejahteraan bagi rakyat dan rakyat di Indonesia dan kota kita Lamongan. Kita terus berdoa untuk tenaga medis, para medis, untuk aparat keamanan, TNI Polri, kita doakan mereka yang bekerja begitu luar biasa demi kesehatan rakyat yang ada. Sehingga kita doakan mereka pandemi ini boleh segera berlalu dari bangsa kita, bahkan dari seluruh permukaan bumi ini. Kita juga doakan untuk rencana pemerintah mengadakan pilkada serentak, biar kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin di daerah masing-masing, terutama di kota Lamongan. Kita doakan agar berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, ada keamanan, ada damai sejahtera, bahkan siapapun yang terpilih itu merupakan pilihan Tuhan untuk rakyat yang ada. Kita juga doakan untuk kita semua yang ada pada malam hari ini, baik para pelayan Tuhan yang di gereja, terlebih umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dalam kota maupun luar kota sekalipun, kita doakan biar kita semakin setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Doa syafaat kita pada malam hari ini dipersilahkan Saudara Yonatan untuk memimpin dan kita semua mengaminkannya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau Engkau masih kami kesehatan dan kekuatan untuk kami dapat sujud menyembah di bawah kaki-Mu, biarlah Tuhan pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan ke hadirat-Mu, Kau mau sempurnakan sehingga menjadi persembahan yang berbaharum dari hadirat-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Biarlah kami belajar untuk tetap setia dan tekun untuk sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Biarlah hati kami selalu mengucap syukur, menyembah kepada-Mu, dan mengagungkan akan kemuliaan nama-Mu. Karena sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, sepantasnya Allah kami selalu bersyukur dan sujud menyembah di bawah kaki-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ke hadirat-Mu. Kau mau layakan kami, supaya doa-doa kami boleh naik ke hadirat-Mu, doa-doa kami boleh berkenan, dan biarlah Engkau sendiri yang mengatur segala sesuatu dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, berikan kesehatan, kekuatan, tambahkan pengurapan yang baru, berikan kesehatan yang lebih lagi supaya hamba-Mu dapat melayani-Mu dengan lebih lagi untuk menggembalakan domba-domba-Mu di tempat ini. Biarlah hamba-Mu dapat membimbing dan memimpin kami, domba-domba-Mu menuju pada kesempurnaan iman sesuai dengan tuntunan dan arahan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus menaungi hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu dapat memberikan pengertian, memberikan pemahaman kepada umat-Mu di tempat ini,
sehingga kami semua dapat mengerti, memahami, terlebih kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga buat para pelayan-Mu yang ada di tempat ini, baik mulai dari para pemberitaan firman-Mu, penatua, diakon, para pemain musik, singer, solider, multimedia, penerima tamu, pengurus pemuda, pengurus wanita, pria, kurus kelam minggu, kurus CM, semuanya Tuhan, biarlah Kau semakin satukan kami dalam tali kasih-Mu. Biarlah kami semakin hari semakin bersatu hati dalam memajukan pekerjaan-Mu di tempat ini. Biarlah kami melayani-Mu dengan penuh kesungguhan hati kami, penuh dengan kerinduan, penuh dengan semangat, sehingga kami melayani-Mu benar-benar dari hati kami yang paling dalam. Jauhkan kami dari tinggi hati, jauhkan kami dari kesombongan, supaya kami benar-benar merendahkan diri kami di hadapan-Mu, sehingga setiap pelayanan yang kami kerjakan, sekalipun pelayanan yang sederhana, tetapi semuanya dapat mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau mau tambah-tambahkan kami talenta dan karunia yang ada pada kami, sehingga kami semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan, pelayanan yang kami kerjakan semua mendatangkan umat-Mu semakin bertobat, umat-Mu semakin takut akan Tuhan, umat-Mu semakin mengasihi akan Engkau, sehingga Tuhan, apa yang kami kerjakan benar-benar mendatangkan hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami menyerahkan buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, baik sakit yang ringan sampai sakit yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Tapi kami percaya memiliki dokter di atas segala dokter, dokter yang dapat menyembuhkan setiap penyakit yang ada di dunia ini. Apapun yang menjadi penyakit kami, ketika kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih lagi dalam kehidupan ini. Biarlah mereka yang sakit belajar untuk tetap bersyukur, mereka yang sakit boleh tetap membangun iman di dalam Engkau, membangun pengharapan yang teguh di dalam Engkau, karena melalui sakit ini merupakan salah satu ujian iman kami untuk tetap berharap dan berserah hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga bagi anak-anak-Mu yang lama meninggalkan Engkau, yang lama tidak beribadah baik secara online maupun secara tatap muka. Tuhan, Kau mau jamah mereka, sentuh hatinya. Mereka yang disibukkan oleh hal-hal duniawi, Kau mau sadarkan Tuhan bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan dalam kekekalan. Hidup dalam kekekalan ditentukan dari hidup saat ini, bukan nanti. Biarlah mereka sadar dan tercelik mata rohaninya, supaya mereka kembali lagi sujud menyembah di bawah kaki-Mu. Mereka kembali lagi setia dan berharap hanya kepada-Mu Bapa, sehingga mereka yang lama tidak beribadah, mereka boleh kembali lagi setia dan mengasihi akan Engkau lebih lagi dari hari-hari yang lalu. Terima kasih Bapa, terima kasih bagi mereka yang saat ini mengalami pergumulan, yang mengalami tekanan, yang mengalami masalah, penderitaan. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi Roh Kudus-Mu akan melihat dan menilik hati kami masing-masing umat-Mu yang ada. Biarlah mereka yang mengalami pergumulan, Kau mau kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk tetap berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Biarlah mereka yang mengalami pergumulan dan beban berat, mereka tidak meninggalkan Engkau, tetapi justru semakin mendekat kepada-Mu Bapa. Biarlah mereka yang mengalami pergumulan dan beban berat, mereka tetap memuji, mengagungkan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberikan hikmat marifat yang dari surga, melihat ketidaknyamanan, ketidakenakan atas satu sisi, yaitu kemurahan Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Roh Kudus-Mu mendidik dan
memberikan kesadaran ini sehingga kami tidak mudah untuk meninggalkan Engkau, tidak mudah untuk marah kepada Engkau, tetapi justru kami bersyukur dan bersyukur kepadamu karena sungguh Engkau Allah yang agung, Allah sumber hikmat dari setiap peristiwa yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat jam-jam ibadah yang ada, baik ibadah secara online maupun ibadah tatap muka. Kau mau berkati masing-masing ibadah yang ada, ibadah doa malam yang diadakan tiap Senin, Selasa, Kamis sampai dengan Sabtu secara online. Tuhan, Kau mau berkati biarlah jemaat-Mu, umat-Mu tetap meminati jam-jam ibadah online yang ada ini. Biarlah mereka belajar untuk tekun membangun iman di rumah mereka masing-masing, sehingga di rumah mereka menghidupkan mezbah doa masing-masing, sehingga rohnya boleh semakin hidup, keluarga yang ada boleh semakin diberkati dan merasakan sentuhan dan zaman kasih-Mu melalui persekutuan keluarga yang ada. Terima kasih Bapa, demikian juga dengan ibadah cara tatap muka, ibadah pendalaman Alkitab, ibadah wanita, ibadah kaum muda remaja, ibadah minggu yang diadakan 3 kali. Tuhan, biarlah jemaat-Mu juga memiliki kerinduan dan keberanian untuk datang ke rumah Kaba-Mu ini, untuk mereka memuji bersama, memuliakan nama-Mu dengan keluarga-keluarga yang lain, sekalipun kami masih melakukan protokol kesehatan, jarak harus diberlakukan sedemikian rupa, tetapi biarlah kami masih memiliki kebersamaan satu dengan yang lain untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah hati kami masih terpaut satu dengan yang lain, sehingga kami bersama-sama dapat memuji, menyembah-Mu dengan penuh sukacita di rumah Kaba-Mu ini, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga anak-anak CM, anak-anak sekolah minggu, anak remaja, pemuda yang merupakan generasi penerus gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau mau kawal masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati kedua orang tuanya, sehingga dalam kehidupan mereka boleh menjadi generasi ilahi, generasi yang mempermuliakan nama-Mu, generasi yang menjadi tokoh-tokoh iman yang menyuarakan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga melalui kehidupan mereka menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang, sehingga banyak orang semakin bertobat dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa kegelapan tentu tidak tinggal diam. Mereka ingin merebut anak-anak muda, remaja yang ada melalui pergaulan, melalui pasangan hidup dan lain sebagainya. Tuhan, Kau mau tarik mereka kembali, biarlah mereka juga tercelik mata rohaninya bahwa sesungguhnya hidup ini bukan hanya untuk saat ini saja, tetapi biarlah dipersiapkan untuk kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kudus, berkenan, dan mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat para dokter yang ada, para tenaga medis, semua yang menangani COVID-19 ini Tuhan, mereka yang berada di garis depan Tuhan, Kau mau memberkati, berikan kesehatan, kekuatan, supaya mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, mereka dapat menyelesaikan setiap tugas-tugasnya yang ada, sehingga COVID-19 ini dapat segera berlalu. Demikian juga dengan keamanan bangsa kami, TNI, Polri yang ada, berikan kesabaran untuk menghadapi setiap masyarakat yang ada, masyarakat yang agak membandel. Tuhan, Kau mau sentuh hatinya supaya mereka menurut akan apa yang menjadi aturan dari bangsa ini, sehingga bangsa ini benar-benar aman, tentram, penuh damai, dan bangsa ini melakukan hal-hal yang baik, semua yang menjadi permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik oleh karena dukungan dari masyarakatnya yang ada.
untuk pemerintahan yang ada, biarlah Kau memberikan nikmat marifat yang dari surga, supaya dapat menemukan vaksin atau jalan keluar yang lain untuk dapat memberantas COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pemilihan kepala daerah bulan Desember nanti juga Kau mau memberkati supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Para kontestan yang ada biarlah mematuhi setiap aturan-aturan yang berlaku, tidak menggunakan massa yang banyak untuk berbuat onar, tetapi benar-benar melakukan sesuai prosedur yang ada, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan nama-Mu saja dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap kami yang mengikuti doa malam pada hari ini, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua mendapatkan damai sukacita yang daripada-Mu, karena sungguh Engkau Allah yang hidup, Allah yang memperhatikan setiap kami bersama, sehingga kami benar-benar mendapatkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau mau urapi kami semuanya, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan hati kami, firman-Mu dapat meneguh dan mengokohkan iman kami, sehingga kami boleh tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak menjadi tersesat, tidak menjadi terjatuh, tetapi kami benar-benar berada dalam jalan kebenaran-Mu, dan nama-Mu saja dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur untuk kesempatan malam hari ini boleh kembali dapat bersama-sama beribadah di dalam ibadah doa malam kita secara online. Dan tentu marilah kita tetap membangun kesetiaan kita kepada Tuhan, ya, sama seperti dalam firman Tuhan dalam ibadah raya minggu pertama, kita diajarkan untuk boleh bersama-sama sebagai umat Tuhan untuk semakin setia. Jangan pernah kita kehilangan kesetiaan kita, baik dalam keluarga, baik dalam bekerja, terlebih dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan kita, malam hari ini kita akan memperhatikan dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Sebetulnya sampai ayat 15, tapi saya akan membacakan untuk kita bersama 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan.
dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuh dalam kesetiaan. Ini tema perenungan kita malam hari ini. Bertumbuh dan berkembang ini sesuatu yang senantiasa diharapkan. Kalau misalkan kita berbicara tentang tanaman misalkan, tentu ketika kita menanam atau menabur benih, maka kita berharap benih itu akan bertumbuh, lalu berkembang dengan baik, sampai kepada akhirnya yang diharapkan adalah menjadi pohon yang besar, yang baik, menghasilkan buah. Demikian juga dalam kehidupan seorang bayi, mulai dari usia 0 tahun sampai dengan usia misalkan 7-8 tahun pada masa-masa prasekolah dan mulai masuk pada sekolah dasar. Maka mulai dari dia masih dalam kandungan sampai dia lahir dalam usia tertentu, maka semua ada indikator-indikator yang harus dicapai untuk menunjukkan bahwa ia mengalami sebuah perkembangan yang normal. Jadi misalkan ada anak usia 1 tahun misalkan, lalu belum bisa untuk berbicara, gitu ya. Kadang-kadang memang ada yang belum bisa, tapi juga ada yang sudah. Ada misalkan usia 18 bulan, ini sudah mulai bisa berlari. Ya. Mungkin ada yang belum, artinya masih tergeletak, masih ngesot gitu ya. Tentu yang masih ngesot dalam usia 18 bulan, tentu itu dikatakan perkembangannya, pertumbuhannya kurang maksimal atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Tentu ini ada persoalan yang perlu diobservasi, kenapa dan lain sebagainya. Ini nanti urusannya ke dokter dan lain sebagainya. Dalam iman, kita pun berharap agar iman kita ini bertumbuh. Entah pengenalan kita atau iman kita, atau kepercayaan kita kepada Tuhan itu sudah sampai pada usia berapa. Mungkin sudah ada yang 20 tahun, 30 tahun menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen, atau mungkin baru saja. Tentu yang diharapkan adalah pertumbuhannya, perkembangannya. Di dalam bacaan kita, Rasul Petrus memberikan satu pemberitahuan, ya, khotbah mini begitu kepada para mereka-mereka, orang-orang percaya yang tersebar di beberapa wilayah, untuk memperhatikan sungguh-sungguh tentang panggilan dalam Tuhan, dan tentu tentang tanggung jawabnya seperti apa. Jadi kita bukan hanya menjadi orang-orang yang dipanggil di dalam kasih karunia Allah, tapi
Yang paling penting adalah bagaimana kita juga mengerti tanggung jawabnya seperti apa sebagai umat pilihan Tuhan. Sebagai murid Tuhan itu seperti apa. Maka di dalam bacaan ini dituliskan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Berkaitan dengan panggilan, tentu berbeda-beda, saudara ya. Ada orang yang dipanggil untuk menjadi umat Tuhan, ya karena kejahatannya juga ada, lalu dia bertobat. Lalu ada yang mendengar kesaksian, ada orang menjadi percaya kepada Yesus karena lewat, ya setiap waktu dia lewat depan gereja mendengarkan orang-orang di gereja sedang bernyanyi atau memuji Tuhan juga ada. Jadi banyak macam, tetapi yang mesti diperhatikan adalah bagaimana sesungguhnya kita harus merespon setiap panggilan Tuhan itu dengan benar, lalu bagaimana sekarang kita menyikapi panggilan itu. Di Alkitab juga banyak contoh-contoh para nabi-nabi, para hamba-hamba Tuhan, mereka yang dipanggil Tuhan. Abraham misalkan, dipanggil Tuhan lalu merespon dengan baik. Tapi juga ada yang tidak atau kurang merespon dengan baik. Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan satu pesan ke Niniwe, justru dia menolak dengan alasan-alasan yang ia pakai secara pribadinya. Sehingga ia menolak, sehingga ada konsekuensi, akibat-akibat yang memang terjadi dalam hidup mereka. Jadi Allah memanggil kita di dalam kuasa dan kemuliaan yang ajaib. Oleh karena itu, bagi kita sekarang, bagaimana kita mesti bertumbuh dalam kesetiaan iman kita, lalu hari ini kita tidak lagi berbicara bagaimana aku dulu dipanggil jadi murid Tuhan. Tapi hari ini yang sedang kita bicarakan adalah bagaimana kita memiliki tanggung jawab sebagai murid-murid Tuhan. Dalam ayat 4 dituliskan, dan dengan jalan itu telah menganugerahkan kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hidup saleh, saudara. Tentu kesalehan kita bukan hanya dilihat dari bagaimana kita, ya misalkan dikaitkan dengan wah setia, mesti kelihatan pergi ke gereja. Tentu tidak hanya sebatas itu, tetapi kesalehan yang kita sedang renungkan bersama adalah kesalehan hidup dalam kualitas atas hidup kita, hidup yang tidak bercela, taat dan sungguh-sungguh dengan segenap hati kepada Tuhan. Jadi kesalehan hidup kita bukan hanya kepada hal-hal yang sifatnya hanya kepada kebiasaan-kebiasaan sebagai Kristen, ya kalau minggu ke gereja, tetapi lebih kepada bagaimana kita hidup dalam sebuah kualitas utuh dalam batin kita, dalam hidup kita, dalam pemikiran kita, dengan hidup sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan, dengan hidup tidak bercela, ya artinya dalam perilaku, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita tadi mengambil bagian dalam kodrat, ya dalam sifat yang ilahi, sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang baik itu yang kita kembangkan dalam hidup kita. Dan supaya kita diluputkan dari keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu duniawi yang seringkali
bergejolak di batin dan di hidup ini. Sebab kalau kita masih kepada sebuah kehidupan yang dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, tentu ini tidak seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan. Bagaimana hendaknya kita dalam hidup bersama di dalam Tuhan, kita senantiasa hidup fokus kita di dalam Tuhan. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup di dalam iman, di dalam Anak Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi patron kita, teladan kita tentu Tuhan. Itu yang seharusnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memenuhi panggilan Tuhan sebagai umat pilihan Tuhan dan jangan pernah melupakan tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai umat yang telah ditebus Tuhan, yang telah diselamatkan Tuhan. Lalu juga di dalam hidup kita, untuk kita tetap bertumbuh di dalam kesetiaan iman kita, maka perlu kita bertumbuh dan berkembang dalam panggilan Tuhan dengan bersama-sama hidup di dalam kemurahan Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Jadi marilah kita mengembangkan hidup kita di dalam Tuhan, tadi dalam hidup, dalam kesalehan, dengan sungguh-sungguh, yang artinya bahwa ini menjadi sebuah keharusan dengan sebuah kesadaran penuh bahwa ini mesti dikerjakan, ini mesti dilakukan. Tadi disampaikan agar kita dengan sungguh-sungguh dalam iman yang semakin teguh, maka kita tidak tersandung. Bahkan ayat yang 11 dikaruniakan hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan Tuhan, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi marilah kita sungguh-sungguh. Jadi mesti ada perjuangan. Tidak boleh stagnan. Menjadi orang percaya, menjadi murid Yesus, tentu tadi kita tahu tanggung jawab kita seperti apa. Apa yang harus kita kerjakan agar nama Tuhan dipermuliakan. Maka kita mesti sungguh-sungguh di dalamnya. Menambahkan kepada iman kebajikan. Ya. Ditambahkan dalam iman kebajikan, dalam kebajikan ada pengetahuan. Ya. Artinya bukan hanya yang sifatnya intelek. Memang kita butuh. Silahkan yang punya gelar, mau cari gelar silahkan. Tetapi di dalam kesadaran kita sebagai murid, pengetahuan yang dari Tuhan, hikmat itulah yang juga dibutuhkan dalam hidup kita untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana. Ya, tidak hanya pandai tapi bijaksana dalam pimpinan Tuhan. Ditambahkan dalam pengetahuan penguasaan diri. Ya. Ini sebuah proses yang penting untuk kita dapat menguasai diri kita. Ditambahkan dalam penguasaan diri ketekunan. Ya. Bagaimana kita diajarkan untuk tekun. Tuhan mengajarkan untuk pikul salib, sangkal diri, mengikut Yesus dalam segala situasi dan keberadaan kita. Ditambahkan dalam ketekunan kesalehan. Ya, hidup dalam perilaku yang tadi, yang benar, yang kudus di hadapan Tuhan. Ya, ada banyak hal yang menjadi rintangan dalam hidup kesalehan kita. Lalu di dalam kesalehan ditambahkan kasih terhadap saudara-saudara seiman kita, tetapi juga ingat kasih akan semua orang. Ya, kita adalah
bagian dari bangsa Indonesia. Kita berbeda suku, ya, kita berbeda mungkin agama, tapi itu tidak menghalangi tentang kasih kita kepada sesama kita. Justru itulah yang diajarkan Tuhan. Dan hari-hari ini kesempatan kita untuk kita bisa mengasihi sesama kita itu terbuka lebar sekali. Ya, bagaimana kita bisa memperhatikan mungkin saudara kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita, atau siapapun mereka. Dan itu tugas yang menjadi bagian kita sebagai murid-murid Tuhan. Menambahkan di dalam kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, dan terlebih juga kasih kepada semua orang. Di dalam suratan Filipi pasal 2, ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini Rasul Paulus menyampaikan bahwa keselamatan itu mesti dikerjakan. Artinya kita tidak boleh lengah, tapi terus waspada, hati-hati, terus menambahkan dengan kesungguhan dalam iman kita. Tadi ada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan masih banyak hal lain. Untuk kita tetap dapat sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kita di dalam Tuhan. Tadi disampaikan di dalam ayat yang ke-10 ya, dan 11, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kiranya kita boleh semakin bertambah-tambah di dalam kesetiaan kita, bertambah dan bertumbuh dalam iman dan pengharapan kita, dengan tetap menambahkan kesungguhan di dalam hidup iman kita, di dalam Tuhan, sampai kepada waktu-waktu kita yang terakhir, ya, sampai kepada akhir hidup kita. Marilah kita tetap setia dan bertumbuh dalam iman kita. Yang pertama, penuhi panggilan Tuhan dan ingat akan tanggung jawab yang mengikutinya. Lalu yang kedua, tetaplah kita bertumbuh dalam panggilan kita dan kerjakan dengan sungguh-sungguh panggilan itu agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur untuk malam hari ini. Ajar kami untuk semakin hari, kami boleh semakin bersungguh-sungguh, tekun, setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, biar kami juga dalam pertolongan Tuhan boleh mempraktekkan iman kami di tengah-tengah masyarakat yang ada dengan hidup yang saleh, hidup yang benar, hidup dalam pimpinan Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati semua anak-anak Tuhan, agar melalui hidup mereka yang baik, di tengah-tengah masyarakat yang ada dimanapun mereka berada, maka nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Kami mengucap syukur untuk ibadah doa kami malam ini. Kami akan mengakhirinya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang bisa mengikuti ibadah doa malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi, bertemu kembali dalam ibadah doa malam besok hari Selasa pukul 18.30 sampai 19.30. Tuhan Yesus memberkati.